baru selesai game lagi beres-beres dia udah nanya, kok mau yang foto yang tadi? Iya, ntar gue baru mau pulang. Baru jalan ke parkiran di DM lagi. Di DM lagi. Kirim lagi foto ntar ya, jangan lupa ya. Buset deh. Iya. Besok ditanya lagi pagi-pagi. Lagi mandi terus Wah, itu momen yang paling emosi gue sih. Epic. Langsung gue kata-katain itu orang. Anjing gue bilang. Gue kirimin fotonya. Nih, foto lu anjing. Tips buat Tips apa yang nih? mau pertama kali start terjun ke dunia Aduh jangan foto. deh, makin rame ntar. Oke, balik lagi ke Darkroom Talk. Welcome back. Hari ini kita kedatangan seorang fotografer khususnya di bidang sport, basket, paling sibuk. yang paling sibuk ya. Pokoknya paling rame lah. Enggak juga Pokoknya sih. kalau mau booking dia tuh harus kurang lebih setahun sebelumnya. Betul. Baru bisa dapat jadwalnya. Kalau enggak susah. Nah, kita coba lu perkenalin diri dulu deh. Maksudnya nama terus sehari-harinya lu ngapain? Ya, nama gue Dedi Loy. Keseharian gue ya banyakan motorsport, terutama basket sih. Oh, terutama jadi fokus lu di basket ya. Ya karena nama gue dikenalnya di basket sih. Oh. Kalau lu nyari olahraga lain yang tahu nama gue mungkin jarang sih. Tapi udah mulai kayak tenis, gue mulai moto tenis. Tapi kenapa awalnya lu moto basket? Jadi gue memang suka main basket sama teman-teman satu komplek, main, suka main. Itu gue main basket tuh dari 6 SD. Oh. Sampai sekarang masih main. Oh, iya. Cuman terus akhirnya begitu belajar moto, ya awalnya bukan moto basket sebenarnya malah. Iya. Moto model. Oh gitu. Oke. Gue suka moto candid. Oke. Gue suka moto candid, suka moto orang. Akhirnya belajar moto model. Waktu itu ikut lomba-lomba gitulah, yang bayar pendaftaran, terus lomba dapet duit, nah gitu. Cuman akhirnya terus lari ke basket. Iya. Dari situlah mulai apa ya, fokus di basket. Kapan lu start? 2018. 2018. 2018. Berarti sebelum pandemi dong ya? Sebelum pandemi. Awalnya lu jadi kita bilangnya profesional lah ya. Di awalnya lu masuk ke dunia profesional di bidang ini tuh dari mana? Diajak temen atau lu mulai fotonya kayak lu yang ngajuin diri sendiri? Jadi gini, dulu kan 2018 itu nggak ada yang kenal gue siapa. Iya. Yang kenal gue di basket ya anak teman-teman main basket gue doang. Di luar itu nggak ada yang tahu siapa gitu Dedi Loy. Nah, jadi gue datang ke GOR, gue moto. Waktu itu IBL Gojek 3x3 di Kokas. Jadi kan di basket itu ada liga profesional namanya IBL. Iya. Nah, untuk lu moto di IBL, gue bukan siapa-siapa, nggak mungkin gue bisa masuk ke situ gitu kan. Wartawan bukan, media mana bukan. Ya, salah satunya cara buat bisa masuk ke situ moto IBL itu cuma di IBL Gojek 3x3. Karena mereka mainnya di mall. Iya. Oh, Lu bisa datang jadi moto, semua orang ya, meskipun dari semua orang luar, ya, gitu iya. dari luar jaring, tapi kan lu bisa moto akhirnya Iya, kan. iya. Ya udah dari situ moto, kenal pemain IBL, terus ya udah akhirnya moto di anak-anak kelompok umur, anak-anak KU kecil tuh. Moto, mereka ada event di Bulungan misalkan datang, gue datang moto. Lu taunya dari mana? Ada kompetisi kamu? Instagram. Instagram lah. Oke. Instagram. Ada jadwal, terus ada, karena udah mulai kenal kan. 2018. Lu kenalnya pas lagi di lapangan gitu, lu kenalan Ya langsung gue moto ke lapangan, lu datengin moto jepret gue posting, nanti ada yang DM, Oh, boleh nggak minta foto yang ini, kata dia lu gitu tag kan. orangnya. Enggak, sih gue kan nggak kenal. Oh. Akhirnya kenal dari situ sih, kan gue posting, mereka bilang, ini foto saya nih, boleh nggak minta gitu, gitu sih. Mulai dari situ kenal, akhirnya mulai nyebar lah, nama gue mulai nyebar, karena gue kesana sini motonya kan, waktu itu masih nyari nama lah. Meskipun tujuannya waktu itu bukan buat mau nyari duit, karena emang senang aja. Iya. Bayaran pertama lu berapa? Kayak 300 ribuan apa 350 ribu gitu deh. Iya. Jadi kenapa jadi duit? Karena waktu itu tiba-tiba ada satu tim yang kayak, gue mau panggil lu dong, gue bayar berapa? Wah bisa jadi duit ternyata gitu kan. Yang awalnya itu hobi tadinya kan. Cuman ternyata jadi duit ya. Akhirnya mulailah dari situ, mulai ngasih harga, mulai akhirnya ya udah sampai sekarang jadi kerjaan. Oke. Itu ada kontrak gak atau lu cuman per game? Per game aja. Per game aja. Gue nggak terikat gimana berarti sih. kayak per pick up game ya? Kalau kayak kalau anak KU kan kalau misalnya ke Jurkot, ke Jurprof gitu kan per game mereka Iya. by per game sih. Kalau komunitas ya per Berarti itu turnamen lah ya? per game. Per game. Per gamenya. Iya. Lu paling banyak dalam satu hari itu foto berapa game?
Gue pernah, yang gue inget ya, itu di Grogol kalau nggak salah. Jadi sebenarnya gue dipanggil cuma moto sekitar 3 game mungkin, atau 4 game lah. Cuman tiba-tiba di lapangan, kok bisa sekalian nggak fotoin? Lanjut, itu kalau nggak sampai 7 game nih sehari. Wih, 7 game kali 2 jam aja 14 jam dong. Enggak. Kalau turnamen anak kau kan nggak sampai 2 jam. Oh, Sekitar 1 jam setengah gitu lah. Tapi ya dari pagi ke malam itu. Oh. Dan pulang bawa editan ribuan foto. Wah, gila sih. Ribuan foto. Gitu. Lu kurasi fotonya kayak gitu lu sekarang seberapa cepet sih? Gua mungkin kalau orang yang udah sering manggil gue ya, gue termasuk cepet sih, karena gue belajar dari, jadi ada fotografer senior. Nah, gue pernah baca captionnya dia di Instagram, dia itu kalau pulang itu fotonya udah harus jadi 60% 70%. Jadi di rumah dia nggak banyak PR-nya. Nah, gue belajar dari kata-kata itu. Jadi gue kalau fotografer lain ya mungkin gue pernah gini lah, jadi moto kan kalau di event-event itu kan berjejer nih fotografer ya. Gue di sebelah dengerin dia ngeber sampai teret. Pusing tuh. Gue pulang suruh nyortir lagi, PR lagi kan. Jadi gue belajar gimana moto ketika satu momen, karena gue anak basket kan, gue tahu dia mau ngapain. Ya udah gue jepret paling 1-2 foto doang. Itu advantage sih. Gue nggak yang sampai sayang kamera satu shutternya. Kedua PR buat gue pulang nanti. Nyortirnya lagi. Ya gue belajar dari itu, akhirnya gue pulang gue udah foto gue tuh paling gue ngeditnya ya gue preset satu. Kedua ya gue tinggal cek satu-satu, entah rotate kah, entah ada yang over exposure kah, itu doang sih. Dilurus-lurusin doang kayak gitu. Oh iya, itu lebih efisien ya. Makanya beberapa orang bilang, wah kok lu cepet ya? Ya emang karena gue pulang foto gue udah hampir jadi. Nggak yang harus gue banyak PR lagi di rumah. Betul. PR yang upload. Siapa tuh seniornya? Namanya siapa? Cahyo Nugroho. Ya. Bukan. Sepeda dia. Iya. Flyover Kuningan. Iya, tahu. Peksi Cahyo bukan sih? Bukan dong. Bukan Peksi Cahyo. Beda ya? Beda. Cahyo Nugroho. Iya kan sih? Namanya gue Cahyo Nugroho. Kalau fotografer senior yang gue kenal si Chandra Mohamed. Cahyo Agung Nugroho. Oh, Cahyo Nugroho. Nah, dari caption dia waktu itu gue bacanya. Oke. Senior sih. Dia banyak sepeda sih, kalau flyover Kuningan dia. Berarti lu sempet itu dong? Apa? Pas pandemi ngikut yang foto sepedaan juga dong? Gua moto sepeda malah bukan pas pandemi. Oh gitu. Pas udah lewat pandemi. Senayan lu pernah nyoba. Oke. Pandemi malah gua jualan makanan. Wah. Nggak ada job. Oke lah, itu kan soal teknis ya. Iya, udah teknis. Sekarang kita coba ngomongin soal duitnya. Kalau misalnya jadi fotografer sport itu ada duitnya gak sih sebenarnya? Maksudnya lu apakah cukup untuk cover kehidupan lu sehari-hari? Itu menurut lu udah cukup atau menurut lu itu lu harus punya usaha lain gitu? Ada extra hustle lagi gak? Gini, kalau lu ngomongin secara harga per game, pahit. Jujur pahit. Harganya, jadi harga yang tercipta sekarang itu harga tengah-tengah. Buat gua nggak pahit, buat komunitas nggak berat. Buat gua ya, itu tengah-tengah. Buat gua sih gua maunya di atas itu, cuman nggak ada pasarnya. Nah, ngejar cukup nggak cukupnya gimana? Quantity. Oke. Ya. Berarti sehari paling banyak tuh lu berapa? Di luar turnamen ya? Di luar turnamen. Lu kan rata-rata paling sehari 2. Kalau yang rutinnya paling sehari 1 doang sih. Sehari 1. Biasa ramean ntar kalau ada event atau satu. Tapi tiap hari itu pasti ada game. Enggak juga, karena jadi ada tim yang misalkan mereka main tiap hari Senin, mereka booking gue tiap hari Senin, ada juga yang by panggilan doang, ada juga nanti misalkan kalau ada event baru mereka manggil. Ada. Kayak turnamen JBT kemarin juga salah satunya BBT ya, gue ada megang satu tim. Lu megang si Damon kan? Megang Damon. Damon itu main di pro, non pro, ada 2 terus ada 2 atau 3 tim ya? Iya, 2 tim kayaknya deh. Dan gua kan ada megang tim lain juga. Nggak cuma gitu. Ya kalau main quantity sih jatuhnya quantity. Iya, tapi waktunya ya, maksudnya waktunya lumayan makan waktu lah. Iya, dan ibaratnya tahu sendiri kalau sport kan fotonya banyak. Iya, fotonya banyak. Belum ngeditnya, belum foto terus pulang mesti ngedit lagi, sortir lagi. Nah, makanya yang gue bilang gue pulang udah bawa foto yang hampir jadi lah. Iya. Jadi PR gue nggak banyak. Iya.
Maksudnya foto yang hampir jadi itu berarti lu habis foto, lu langsung sortir di tempat atau Enggak, di rumah, Oh, oke. di laptop. Ya. Tapi gue nggak buang banyak biasanya. Jadi kalau orang nge-burst yang satu momen sampai 5 foto gitu, gue paling 1-2 foto. Ya. Nah, itu tuh lu setiap apa dulu? Berarti nunggu momen ya kalau kayak gitu. Ya nunggu momen. Karena kalau di sport kan ya lu pentingnya momen ya. Iya. Jarang banget orang tuh mau foto di basket tuh yang kayak sinematik lah atau yang artistik gitu, artsy gitu jarang sih. Iya. Nggak worth it soalnya karena ya lu harus ngebuang banyak momen buat ngambil foto artsy gitu kan. Iya. Oke, tadi gua mau ngomong apa ya? Udah lupa gua. Hah? Nggak usah pakai panduan. Kalau apa namanya, lu kan start 2018 dari IBL. Lebih dari IBL itu mulainya ya. Iya, Tapi mulainya. gua nyari namanya sih lebih dari level bawah, malah level Pelana KU. Iya. Jadi gua ke Bulungan, ke Sumantri pernah juga ke Ya pokoknya gor-gor Gor-gor semua. kayak itulah, event-event ke Jurkot dulu. Nah, Iya. officially lu masuk ke IBL kayak gitu kapan tuh? Jadi ya gua udah orang udah kenal gua lah di level kelompok umur gitu ya. Orang udah tahu gua, udah tahu hasil foto gua. Barulah dari situ gua DM ke IBL ke Instagram. Oh, terus dibales. Baru gua kenalin diri, gua fotografer basket, gini ini portfolio gua di IG gua. Proposal ya, CV ya. Iya, emang mesti jemput bola sih sebenarnya. Gue ya, gitu sih kalau DM ke IG Iya, dan pada saat itu dibales. Oh. Dibales dan ya udah akhirnya kayak ya udah boleh datang, tinggal datang. Cuman itu gue bilang gue bukan media. Karena kalau lu ke acara begitu kan harus tukar ID media kan. Iya. Betul. Dan gue kan nggak punya. Iya. Tapi akhirnya karena gue jual nama gue berdasarkan portfolio gue bahwa gue yang benar-benar fotografer basket, Iya, bukan orang yang mau numpang foto atau nonton gratis ibaratnya kan. Tapi dibayar atau Oh, enggak. non paid? Nggak Oh, dibayar. gitu. Ngonten aja sih itu. Oh. Jadi kalau posisi gue sekarang, kalau gue moto event-event kayak FIBA, Iya. IBL, itu lebih ke refreshingnya gue, nyari momen. Oh, gitu. Oh, oke. Sama kalau misalnya ini ya, ngomongin soal komunitas ya. Kalau misalnya fotografer kita kan misalnya fotografer wedding nih masih sering ketemu, masih sering bikin nongkrong bareng gitu. Kalau misalnya fotografer sport itu ada kayak gitu-gitu gak sih? Maksudnya lu Nongkrongnya ketemu paling kalau bareng? ketemu pas di lapangan sih. Oh, kalau di luar gitu? Di luar gitu jarang banget sih. Jarang. Karena kan ibaratnya ya lagi rame nih komunitas olahraga basket gitu kan. Gua kosong, dia kerja. Iya. Jadi waktunya susah sih. Susah. Tapi lu ada grup sendiri? Grupnya lebih ke yang benar-benar circle deket banget sih. Oh, yang bikin. Kalau sisanya ya kenal-kenal doang ya nggak sampai gimana banget. Paling ketemu di lapangan say hi gitu ngobrol-ngobrol. Tapi kalau misalnya kayak temen yang gua oper kerjaan kalau bentrok itu dikit banget sih. Oh, ada komunitas basketnya juga? Bukan komunitas sih, lebih kayak ya udah gua dekat sama lu nih. Gua ada kerjaan nggak bisa pegang nih. Mau nggak? Oh enggak, maksudnya lu ada bikin buat main basket bareng-bareng fotografer Oh enggak. basket juga? Enggak. Susah nyari ngumpulin waktunya itu. Nah, coba tuh masuk tuh, Pak. Sama-sama kerja kan. Masuk apa? Tim basket cari keringat. Jadi kita juga ada grup basket juga. Tapi itu semua isinya foto, video, sama Ya, pekerja profesional. profesional lah. Nah, siapa tahu lu bisa kenalan sama fotografer wedding. Gue sih pengen wedding. Iya, betul. Karena dia tertarik juga sama foto wedding. Oke, ya. Gue pernah ngomong sama fotografer aja, anak basket dia fotografer Iya, iya. wedding. Iya, Gue bilang gue suka motoin wedding, candid video wedding itu cuman kalau disuruh gue ngambil kerjaan gue belum berani karena gue belum punya Experience. di sana gitu kan. Gue bilang gue nggak apa-apa, gue pengen ikut aja Benar. nyari pengalaman baru. Ya itu namanya networking lah ya. Iya, networking. Nah, buat kedepannya lu udah ada plan nih. Misal sekarang kan lu di karir lu sebagai fotografer di sport, lu kedepannya akan terus di sini atau lu ada plan nih buat karirnya itu sebagai fotografer pindah ke komersial kah atau misalnya wedding atau yang lain gitu? Kalau gue pribadi sih yang kemana aja yang penting cuan sih. Kayak gue lagi belajar foto studio, belajar strobis. Iya. Ya hal-hal karena gini, buat gue harga di spot itu nggak bagus. Iya. Pahit lah buat dari sisi fotografer ya. Kecil lah. Kecil dengan effort yang harus gue keluarin gitu. Cuman ya udah akhirnya sambil belajar kan sambil lihat nih
mana yang lebih berpeluang. Yeah. Kayak gue sekarang lagi ngumpulin lighting, lagi belajar strobis. Itu sih. Cuman balik lagi yang kayak ke IBL gitu, lu berarti sampai sekarang IBL tuh official fotografernya tuh siapa? IBL, jadi IBL itu sekarang kan konsepnya beda nih, home away. Jadi dia sekarang punya fotografer yang tuan rumahnya dia tuh pasti si Arya Kurniawan. Oh si Arya, wah itu boleh tuh nanti. Itu terus si siapa? Sisanya yang bantu-bantuin Arya itu ada beda-beda tiap kota. Jakarta siapa, Tangerang siapa, Jawa Tengah siapa. Oh. Jadi IBL buka lowongan waktu itu. Oh. Per daerah. Lu berarti udah 6 tahun ya berkarir di jadi sport ini. Mulai dari. Nah coba lu ada cerita yang aneh-aneh gak, lucu-lucu pas lagi foto misalnya Toto timnya ribut lah, atau misalnya atau good experience atau yang unik lah. Kalau yang sering-sering kejadian sih kayak kerjaan nih baru moto, baru selesai lah, baru beres-beres. Kok fotonya kapan? Hah? Aduh. Gimana? Jadi lu baru moto nih, game selesai 2 jam misalkan, baru beberes kan mau pulang gitu berarti gitu kan. kan. Ditanyain hasil fotonya. Hasil fotonya kapan? Oh. Iya. Pulang aja belum gitu kan. Itu yang sering kejadian dan maksudnya bukan gua doang, orang-orang lain. Terus apalagi yang pernah nggak kalau gua dulu nih pas lagi ya masih tanding sih as a player, ditutup coy gornya karena mau diributin sama tim satu lagi. Buset, udah kayak tawuran. Kalau kayak gitu nggak bisa pulang. Gue belum pernah ngalamin sih. Iya. Tapi kalau sekarang sih udah nggak terlalu katro kayak dulu sih kalau menurut gue. Karena sekarang sosial media juga gampang banget nge-blow up lu gitu kan. Yeah. Itu lu prosesnya gimana sih dari abis foto terus sampai lu kirim ke klien lu itu flow-nya gimana berapa hari gitu? Jadi ya tergantung kerjaan gue ya. Misalkan gue hari ini moto berapa game, ya gue harus moto sampai kelar dulu, baru pulang, baru ngedit. Pulang ngedit ke Lightroom, masukin Lightroom, ngedit preset, sambil kurasi gitu, ekspor, upload udah gitu aja sih. Oh lu si kliennya berarti lu udah kasih tau kliennya nih, walaupun lu misalnya lagi rame, lu ada batas waktu tertentu gak buat kasih klien? Gua nggak pernah ngomong sih sebenarnya, tapi biasanya di spot itu orang udah taunya sekitar H+1 lah. Cepet begitu, dong. Cepet. Karena kan editannya nggak yang editan sampai kayak wedding ya. Kalau wedding kan sampai ya lu juga ya gitu lu kan udah ada preset juga, maksudnya tinggal abis pilih masukin preset udah langsung kirim. Iya gue masih kurasi sih, nggak yang tipe preset langsung jadi enggak. Tetap gue harus ngecek satu-satu, gue rotate mana yang miring, mana yang overexposure, baru gue upload. Karena kan gue juga per game foto gue nggak terlalu banyak lah. Foto yang paling lu suka selama ini ada foto tertentu gak yang menurut lu foto gue paling bagus nih yang ini nih? Gue sih nggak bilang foto itu paling bagus karena foto itu kalau di zoom fotonya itu misfokus. Tapi masih fokus lah, masih ada fokus soft focus lah ibaratnya ya. Nah itu jadi kalau tahu anak namanya Derek Michael. Tahu. Derek Michael itu kan sekarang di Amerika kan ya. Nah dia itu gue ada foto dia waktu main di timnas pertama kali mau check in. Jadi si Toro manggil dia untuk sub masuk. Nah itu jadi di frame itu ada si Toro, Derek mau masuk, terus ada penonton. Itu sih, itu gue demen banget foto itu. Mungkin foto itu belum jadi wah gimana banget, tapi itu akan jadi wah kalau nanti ya Derek main di NBA. Jadi something. Iya. Itu foto dia waktu dia pertama kali check in sebagai pemain timnas. Nah spot foto favorit lu di lapangan itu di mana? Bawah ring. Di bawah ring. Udah pasti di bawah ring. Di bangku penonton pernah gak lu? Kalau lagi bosen. Kalau lagi mau ngambil angle yang beda, yang udah kayak ya karena lu 2018 sampai sekarang moto basket bosan sebenarnya. Momennya mah itu lagi. Beda orangnya aja, beda lapangan, beda lighting. Momennya mah sama. Lu ada pencapaian tertentu gak yang lu belum kesampaian nih di fotografi basket? Lu misalnya mimpi lu mau fotoin NBA gitu sih. Misalnya NBA. Kalau ditanya fotografer basket semua pasti pengen foto NBA sih. Karena FIBA udah berasa kayak NBA dong. Ya lumayan, tapi kan ibaratnya apa ya
beda kasta ya. Iya, tetap NBA sih. FIBA itu lu motoin semua game atau cuma beberapa game doang? Nah itu Hampir semua game kali ya. itu gimana prosesnya lu bisa masuk jadi FIBA? Nah, Bisa FIBA fotografer media ya, bukan fotografer FIBA-nya. Oh gitu. Beda. Jadi media. Gua sebagai media jadi. Hitungannya kayak wartawan yang masuk. Oke, under? Ya, Jawa under. Pos atau? Enggak ada medianya. Oh. Nah, itu dia yang bedanya adalah gua masuk sebagai media tanpa media. Gua nggak under media apapun. Berarti Karena emang gua personal media. ya, personal. Personal ya. Tapi bisa masuk. Nah, itu sempat yang orang juga kok bisa gitu kan. Iya. Gue sering nonton di NBA atau di mana gitu kalau misalnya lagi tanding gitu banyak sering bola nyasar ke media gitu. Kalau enggak pemainnya lah yang nyasar gitu. Karena kan kalau NBA kan duduk pas banget di boring. Iya. Pernah gak lu sampai ketimpa pemain atau kesamber bola gitu lensa lu? Atau lu yang samperin? Kayaknya gue belum pernah deh kalau sampai ditabrak banget itu belum pernah sih. Kalau kena bola pernah. Lensa kena bola. Gue lupa sih lensa yang kenapa. Guanya kayaknya deh. Oh lu nya. Oh, Karena kalau pakai tele kan. Iya. Jadi even bola masih jauh pun gue Nggak udah berasa kelihatan, deket. iya. Gue udah begini dulu. Padahal bola belum nyampe. Jadi biasanya lensa gue aman. Guanya yang kena biasanya. Iya. Oh berarti itu FIBA FIBA itu apa ya? Sebagai media tapi lu tanpa media. Berarti lu nggak di paid juga di situ. Nggak di paid. Ada di lirik maksudnya kayak media nasional nanya ke lu, gue mau beli stok foto lu dong, kayak gitu ada nggak? So far belum sih. Oh, oke. Lebih ke ya buat portfolio gue sendiri aja supaya gue karena gini harapan gue adalah ya gue di notice sama FIBA misalkan. Yes. Ternyata gue dilirik terus Kayak Cooktu tuh, lu tau Cooktu atau yang kan? Thailand. Yang Thailand. Nah itu juga top. Ya itu bagus fotonya. Ya. Nah terus ya harapannya begitu, maksudnya gue mulai dari nol, dari orang yang nggak tahu, terus tiba-tiba gue bisa di notice sama FIBA kan achievement buat gue gitu kan. Yes. Ya so far yang terdekat itu sih, maksudnya gue ngoto di event FIBA udah bisa, udah punya akses lah dan udah karena kalau lu udah masuk sekali, udah gampang tuh selanjutnya. Tinggal masalahnya ya kapan gue ke notice aja gitu. Even gue juga nggak tahu sih kalau dia hire gue, apakah gue sanggup ngikutin pace-nya apa enggak, gue nggak tahu. Oh, kalau beneran di hire FIBA berarti lu mesti keluar negeri dong? Ya sambil jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Dulu kepikirnya itu waktu yang ABL, ASEAN Basketball League. Itu kan begitu juga. Mereka home way ke Singapura, Malaysia. Dulu Rocky yang sering begitu tuh. Nah, gue dulu mimpinya begitu. Cuman akhirnya ABL-nya kan hilang kan. Tapi advantage-nya Rocky kalau menurut gue sih karena dia under ini ya media ya. Jawa Pos. Jadinya dia ada akses gampang. Lebih gampang. Ya kalau foto dream lu ya pasti semua fotografer pasti larinya ke NBA. Kalau fotografer basket ya. Iya. Kalau sekarang sih lebih ya kemana yang cuannya lah. Iya sih. Kenapa? Lu dulu. Kalau lu bilang kan agak pahit nih bayaran fotografer di Indo lah ya. Nah, lu sport ya? Iya, sport. Lu pernah research gak sih bayaran fotografer di luar negeri itu yang profesional? Enggak pernah. Wih. Oh iya harusnya sih. Iya. Cuman salah satu fotografer yang gua demen si Andrew Bernstein. Nah lu boleh browsing aja tentang dia. Dia salah satu yang bikin biografinya si Kobe Bryant, Mamba Mentality. Nah itu mungkin di sini belum ada, gua nggak tahu ya. Mungkin senior udah ngelakuin. Cuman kalau untuk nowadays kayak boleh untuk project yang kayak si Andrew Bernstein itu tuh yang kayak Kobe biografi ya, lu kayak misalkan ya personal project kan lu udah banyak kenal juga nih sama pemain IBL nih. Nah lu bikin personal project buat dia itu siapa tahu bisa lumayan di notice. Salah satunya Derek Michael tuh. Iya Derek Michael mungkin nah sulitnya dia sekarang di Amerika ya. Iya. PR-nya itu sih betul. Ya gua kayak foto Derek waktu dia masih main di KU18 gue ada sih masih gue simpan. Jadi semua foto masih gue simpen. Dia ngedang-ngedangnya juga dapat dong. Ada. Iyalah. Karena gue tipe orang yang nggak bisa ngebuang foto. Jadi semua foto gue dari 2018 masih ada di hard disk semua. Oh nice. Masih kesimpan. Mungkin sekarang foto itu belum jadi apa-apa ya. Maksudnya 10 tahun lagi kan
Siapa yang tahu? Bisa jadi. Gue mau nanya, yang pas lu di FIBA, di IBL atau FIBA, lu ada akses untuk kayak ke changing roomnya tim nggak? Oh nggak bisa. Oh, itu beda lagi? Beda lagi. Itu biasanya cuma fotografer tim. Oh, Biasanya. padahal Atau menarik ya, tuan rumah. menarik banget Itu tuh. jadi kayak Tapi gitu. susah juga karena lu mesti tag spot juga, maksudnya buat di game. Iya. Ntar kalau misalnya lu bolak-balik Iya. agak susah nanti. Udah keisi lagi. Udah keisi lagi. Spotnya udah penuh nanti. Oke. Pemain favorit lu di NBA siapa? Jujur gue sih nggak terlalu ngikutin NBA sebenarnya. Cuma kalau tanya NBA gue suka siapa ya Kobe Bryant sih. Iya. Kobe. Karena gue ngefansnya sama Lakers. Di Indo. Kalau IBL sekarang Indo. Denny Tanjaya dong. Jadi apa ya? Dulu sebelum jadi fotografer, gue itu ngefans sama Arki Wisnu. Arki Wisnu. Gue ngefans sama dia. Ya, sampai gue ada foto, gue datang ke Senayan buat nonton gamenya SM. Itu gue foto sama Arki. Tapi waktu udah jadi fotografer kayak sekarang nih media, udah netral sih. Yeah. Nggak ada yang Angker Row ngefans. pernah fotoin nggak? Angker Row. Waktu dia sebagai pemain enggak? Timnas. Enggak juga, enggak pernah. Pas CLS lu nggak dapet angkro? Enggak, kan dia di Surabaya CLS. Pas tanding ke Jakarta atau itu sempet? Enggak pernah dapat gue. Ya. Malah kenalnya waktu dia udah pensiun. Oh. Waktu kan kemarin dia sempat balik tuh yang dia mau promosi sepatunya. Iya. SPO. SPO ya, Iya. Serious Player Only ya. Yes, only. Kenalnya di situ malah. Tapi kalau lu lihat perkembangan dari 2018 ke 2024 ini as a sport photographer untuk di dunia basket ini seperti apa sih? Rame banget sih ada sebenarnya perkembangan kah atau sekarang zaman sosial media kepake banget sih. Persaingannya gimana? Persaingannya ketat. Ya gontok-gontokan ada. Gontok-gontokan. Perang Nah, ini harga. yang mesti diomongin dari tadi. Betul. Coba. Perang harga pasti ada lah. Iya. perang bisa. harga pasti ada? Perang Ya, harga. normal lah ya, semua bisnis juga pasti ada Perang harga juga. ada yang monopoli juga ada. Gitulah. Monopoli itu dalam artian? Ya dia approach sebuah IO-nya, terus ya di event itu lu nggak bisa moto aja. Siapa nih? Semua tahu lah ntar. Mike, lu mau nanya apa Mike? Semua tahu ntar. Mau nanya apa Mike? Tadi Mike tuh udah ada 50 pertanyaan Waduh. sebenarnya. Coba Ajang lu mau nih. nanya apa? Gak ada. Lah, tadi kan lu udah ngelis. Udah kejawab. Udah ngejawab. Oke, udah deh, boleh deh satu deh. Kan lu tadi bilang katanya pertama kali suka fotografi itu kan belum cerita dari awalnya gimana ya? Suka fotografi itu awalnya gimana dan lu ketemu tuh nama benda namanya kamera tuh gimana ceritanya? Ya jadi gua itu ya nggak tahu ya, gua sih nggak pernah belajar kamera. Cuman waktu teman gua merit gitu ya udah minjem kamera terus jepret aja. Nyetingan mah nggak ngerti, asal jepret, yang penting jepret aja dulu. Mungkin auto atau apa gua nggak tahu sih, yang penting udah jepret aja. Dan gua suka candidatin orang. Oke. Candid, gua senang banget candidatin orang. Iya. Jadi kalau yang pernah manggil gua foto basket juga pasti mereka enggak lah, banyak foto candid gitu. Iya. Nah, karena emang gua suka foto candid. Terus akhirnya tuh 2018 tuh kayak ya gua punya duit buat beli kamera. Iya. Gue izin sama istri gua di ACC, belilah akhirnya dari situ. Nah, dari situ lah mulai moto, model. Cuman ya terus ini moto model ya. Istri kan pasti ini apa sih moto modelnya terus gitu kan. Akhirnya moto basket. Nah, Sampai jadi sekarang. sumber penghasilan lu sekarang di ini photographers basket. Mayoritas Full. ya sih. Oke, full timer ya. Terus waktu lu berarti lu kalau mulai 2018 berarti lu ngelewatin pandemi dong. Pandemi. Nah, itu lu cara ngelewatin pandemi gimana? Karena games juga pasti nggak ada kan, dikit kan. Jualan makanan. Jual makanan. Jualan makanan. Jadi Tapi saudara sepeda gua ada makin yang- rame loh, sepeda. Iya, pas waktu pada saat itu nggak ini sih, nggak kepikiran Lu ya. nggak tertarik ya oke. fotoin sepeda? Belum kepikiran sepeda, meskipun akhirnya gue nyoba sepeda. Cuman nggak, waktu pandemi ya gue bener-bener nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan 3 bulan ya. Iya, Itu iya. jualan makanan sih. Jadi saudara gue yang bikin, dia jual, nah gue ngambil cuan dari situ aja. Iya, ya hampir Meskipun semua lah ya. tanda kutip kecil banget sih. Iya. Cuman ya udah Bertahan. pada Ya, di rumah daripada- gitu kan. survival mode. Survival. Di rumah diem doang. Betul. Iya. Apa namanya? Pas waktu pandemi kan ada IBL bubble ya, lu ikut gak? Nah, nggak mungkin gue ngikut karena gue udah berkeluarga kan, nggak mungkin gue ninggalin harus Iya, lu bubble kan gitu. lu mesti stay di sana. Iya, nggak bisa Iya, keluar, kalau nggak bubble. bisa keluar masuk. Ya udah stay berdua di Villa Robinson tuh. Iya betul, di puncak kan. Ya udah nggak bisa kemana-mana. Makan McD mulu katanya. Sponsor.
Terakhir gue boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Pasti nanya penghasilan ya? Iya. Nah, kalau kan tadi kan selama 2018 nih, kan kalau lu suka, kalau gua dengar dari tadi kan lu suka momen ya, lu suka momen candid gitu kan. Nah, yang paling susah momen berharga dan yang paling emosional menurut lu tuh yang lu dapet tuh apa dan gimana lu bisa tahu timingnya nih? Lu harus ngambil nih momen ini nih gitu. Kan momen pas di basket nggak harus melulu tentang kayak momentum ketika dia masukin bola segala macam, kan ada momentum kayak mungkin kayak apa ya, kayak happy banget atau gimana, itu lu tahu timing kapan tuh? Kalau masalah timing mah ya jam terbang sih ya. Iya. Gua termasuk cepet dan gampang karena gua main basket. Jadi gue tahu momennya orang akan ngapain, abis ini akan ngapain gue Ada tahu. background lah ya. Gampang lah, maksud buat gue belajarnya gampang Iya. karena gue tahu gue pemain juga, main juga. Terus kalau gue lebih nyari mungkin foto-foto yang kayak misalkan ada game ketat nih, terus tim yang gue foto yang menang. Nah itu kan mereka pasti selebrasi tuh sampai loncat-loncat. Nah itu gue ngincar foto itu satu. Pernah ada satu frame foto si pemain putri kalah tipis deh pokoknya. Jadi satu frame itu satu tim lagi happy, dia sujud di lantai itu lagi sedih. Nah itu foto gitu sih. Oh. Pernah gak lu sampai ke bawah emosi gitu pas lagi foto, misalnya tim yang lu belain nih kalah nih ternyata, aduh akhirnya lu menjadi malas-malasan. Belum pernah sih. Profesional aja sih kalau itu gua. Benar. Cuman kalau dibilang ke bawah serunya game ya pasti ada. Iya. Gue juga. Cuman balik lagi ya itu sih, maksudnya lu sebagai fotografer tuh nggak bisa nikmatin game sebenarnya. Iya, Karena kalau lu nikmatin game, lu nggak jepret. Iya. Gue pernah di posisi itu. Itu pas lu misalnya pas lagi di game ya, lu itu boleh pindah-pindah gak sih spot lu foto atau lu cuman stay di satu tempat sampai game itu selesai? Tergantung eventnya. Kalau event yang resmi banget kayak FIBA lu nggak bisa pindah-pindah. Oh, oke. Tapi kalau event kayak misalkan anak kejuaraan kota, anak Tarkam. AU misalkan, itu bebas. Iya. Gue pernah yang dulu, lu kenal Kohasan nggak? Hasan Gozali. Iya. Tahu. Dulu gue sempet ikut dia foto juga. Pas waktu zaman Satria Muda juara, pasti zaman Faisal, Rogun, Welly, itu udah lama banget lah. Nah terus udah gitu kalau untuk masalah pindah ada momennya. Jadi kita nggak bisa lagi pas mereka Ya lagi game nggak boleh. lagi game, Lagi break boleh. terus pindah. Mungkin pas time out atau break quarter. Break lu quarter baru, sih. baru boleh pindah. Oh. Time out juga sekarang nggak boleh. Begitu. Time out juga gak boleh pindah. Time out Break- juga. break Kalau quarter. sekarang ya nggak boleh ya. Malah kalau fotografer tim itu boleh pindah waktu break halftime. Ya break halftime. Halftime. Itu baru boleh gerak. Oh, oke. Bahkan gue pernah ditegur waktu di FIBA. Jadi FIBA itu kan lu boleh masuk, boleh nyebrang lah, maksudnya ke ring yang ujung lagi tuh. Itu kalau masih menit berapa gitu pemanasan. Kalau udah masuk menit ke berapa, lu udah nggak boleh nyebrang. Iya. Ya. Pernah gue ditegur sih. Ya. Menurut lu ya, industri foto nih di bidang sport ini, menurut lu itu masih bisa berkembang nggak dari soal, misalnya dari soal harga, dari soal kualitasnya itu masih bisa berkembang nggak ke depannya? Apa khususnya di Indo ya? Apa menurut lu itu udah mentok segini? Kalau masalah harga sih menurut gue harusnya bisa ya, selama newcomernya nggak ngancurin harga. Oh, ya itu Karena kita masalah udah ngebentuk di semua industri lah ya. Iya, kita Klasik. udah ngebentuk harga. Newcomer kan pasti di bawah gitu, dan itu Iya, biasanya yang bikin harga kita jadi agak susah naik lagi. Iya. Gitu. Cuman di zaman sosial media begini harusnya bisa sih ya. Apalagi kalau misalkan lu percaya sama hasil foto lu, harusnya sih bisa sih. Iya. Jadi ada beberapa orang yang bilang sama gue, hasil foto lu harusnya bisa lebih dari harga ini. Iya. Ya, betul. gue sih mau, cuman marketnya nggak ada. Belum tentu market juga. Susah mau. marketnya. Iya. Temen aja nawar. Nah itu dia. Harga temen. Belum ada, bukan nggak ada, belum kali. Ya nanti pasti ketemu lah. Mungkin belum ready kali. Apa marketnya pun juga belum ready untuk. Ya itu yang gue bilang, harga yang sekarang itu tercipta harga di tengah-tengah antara fotografer sama komunitas. Ya. Gue sih maunya kalau bisa satu game 1,5 jam 2 jam 1 juta minimal. Iya. Maunya, cuman marketnya nggak ketemu. Oke, gue mau tanya 3 pertanyaan terakhir. Dari seluruh experience lu dengan sport photography ini,
lu favorit partnya apa sih from your work? Which your favorite part? Iya kalau Nyortirnya kah? dari Duitnya prosesnya? kah? Ya semua anything. Apakah momennya kah? Ketemu Lu ketemu ya, artis ketemu kah? fan, ya ketemu foto pemain basket favorit lu lah. Iya. gue lebih ke ini sih, kayak gue bilang, foto gue dari 2018 itu masih gue simpan semua di hard disk. Karena gue tipe orang yang hargain momen. Iya. Mungkin momen yang sekarang ini, foto ini biasa aja, tapi mungkin 10 tahun lagi foto ini bisa jadi momen yang gimana banget gitu kan. Kita kan nggak tahu 10 tahun lagi gitu kan. Entah pemain itu masuk NBA kah, atau anak KU 10 yang akhirnya tiba-tiba jadi pemain timnas. Gue punya foto dia waktu dia masih KU 10. Nah makanya gue masih simpan semua foto itu. Foto lu itu pernah dipakai gak sih di media sosial atau di apa namanya? Media nasional. Media. Ya media, maksudnya media tapi tanpa izin lu gitu. Media apapun gitu. Iya, Pernah gak lu nangkep? Still. Iya misalnya ada media Instagram apa tiba-tiba ada foto lu nih tapi lu gak dikasih kredit, pernah gak? Pernah pemain yang posting tanpa kredit ada. Media kayaknya foto gue jarang sih. Oh, kalau misalnya ada pemain yang posting tanpa kredit itu lu reach out gak? Reach out ke dia gak? Misalnya lu DM nih, ini foto gue nih gitu. Biasa kadang-kadang mereka nge sendiri sih waktu gue nge-like gitu. Gue jarang sih sampai komen, foto gue lu posting, tapi gue nggak, jarang banget lah. Gue lebih kesel kalau orang gini. Gue kan suka motoin penonton ya waktu di game basket ya. Iya. Penonton, ekspresi penonton gue suka motoin. Kadang-kadang temen gue, gue di belakang fotoin dong ya, udah gue fotoin. Nah yang gue kesel adalah kadang-kadang baru kelar game mereka udah nanya, kirimin foto. Iya, gue pulang aja dulu. Dikira pakai handphone kali motonya. Karena pernah kejadian sekali. Gue baru moto game, gue lagi moto game, dia manggil, kok fotoin gong, gue di belakang lu. Oh iya udah gue fotoin. Cret. Baru selesai game lagi beres-beres dia udah nanya, kok mau yang fotoin tadi? Iya, ntar gue baru mau pulang. Baru jalan ke parkiran di DM lagi. Di DM lagi. Kirim lagi foto ntar ya, jangan lupa ya. Iya. Besok ditanya lagi pagi-pagi. Lagi mandi terus itu momen yang paling emosi gue sih. Epic. Langsung gue kata-katain itu orang. Anjing gue bilang. Gue kirimin fotonya. Nih foto lu anjing. Serius. Sekarang gue udah gak pernah motoin dia lagi. Oke. Saking emosinya gue. Terus in the next future lu ada project yang bakal dikerjain gak? Masih foto-foto ini diong sih. Kayak besok ini lu lagi Oh yang mana? terdekat. Iya. Gue besok ke Medan, Evergreen sama Damon. Terus ya abis itu mungkin Kapolri Cup, terus MH Cup. Yang terdekat-dekat itu sih. Oh jadwal lu berarti udah lumayan padat dong sampai akhir tahun ya? Juli sih, jadwal gue udah sampai Juli sih. Sisanya itu masih belum full. Tapi sampai Juli sih udah lumayan full sih. Oke. Mau tanya apa lagi? Terakhir tips buat Tips yang mau pertama kali start terjun ke dunia Aduh jangan foto. deh, makin rame ntar. Makin banyak saingan. Lu bilang dong, harga jangan murah-murah. Enggak, kalau yang gue ini ya, kadang-kadang gini. Gue itu karena gue mulai dari nol kan, mulai dari motoin anak KU, sampai akhirnya gue motoin anak IBL gitu kan. Gue ada prosesnya tuh dari yang anak-anak, level anak-anak sampai akhirnya moto pemain profesional. Sekarang tuh banyak yang baru moto, nggak lama udah DM, kok cara moto IBL gimana kok? Udah mau moto ke IBL, FIBA gimana? Ya, sorry nih, maksud gue ya lu Nggak semudah itu Ferguson. fondasinya Iya, dia mau skip. jangan baru moto anak-anak KU sebentar lu udah mau ke IBL. Iya, udah mau ada prosesnya lah, lu mesti prosesnya juga lah. gitu Iya. kan. Apalagi ya nggak tahu kalau misalkan lu media ya, lu bisa bikin ID media ya, lu mungkin lebih gampang. Atau lu anaknya Jawa Pos misalnya. Sekali. Oke. Lagi terakhir kalau lu bilang kan banyak nih fotografer baru yang lumayan ngancurin harga lah lu bilang. Nah kalau misalnya orang ini ada di depan sini nih, lu mau ngomong apa gitu? Pesan-pesan lu buat dia lah. Jancok. Kalau gua gini Kak, yang pernah gua lakuin ya. Nah ini nih. Harga gua kan misalnya gini dia ya. orangnya nih. Enggak, gue sih nggak pernah, maksudnya gue nggak pernah secara frontal nyerang gitu ya, direct gue nggak. Karena sempat ada kejadian kayak teman-teman gue bilang, ini gimana sih nih ngancurin harga gini, gue bilang, ya mau gimana ya, maksudnya ya itu harga dia gitu kan, gue juga nggak bisa ngatur harga dia berapa gitu kan.
kalau dia pasang harga sama harga gue nggak mungkin laku. Iya. Lah dia anak baru nggak mungkin orang percaya, pasti percaya gue gitu kan. Cuman gimana ya? mau ngatain dia juga coba ngatain ini orang ini. Maksud gue gini, kalau gue yang pernah gue jalanin adalah gue sengaja kasih dia kerjaan malah. Misalnya harga dia di bawah gue nih, tapi gue pengen harga kita udah segini aja, jangan diturunin lagi gitu maksud gue. Gue kasih kerjaan gue dengan harga gue. Akhirnya kan dia ngalamin kan, wah bisa dibayar segini nih. Akhirnya otomatis dia merasa, oh bisa segini ternyata. Maksudnya ya biar dia ngangkat juga, mungkin nggak ngangkat langsung ya, tapi maksudnya ya perlahan lu bisa tahu lah bahwa ada harganya gitu loh. Ya lu sekarang moto spot misalkan GoPay lu ke store foto 1.000, foto lu satu foto cuma 500 perak. Iya makanya. Nah coba sekarang kalau misalnya di depan lu ada teman-teman lu yang suka nawar nih, misalnya yang bilang foto lu kemahalan, lu mau ngomong apa coba? Harga nggak ada harga temen sih. Malah apa itu orang harga di temen? luar enggak yang udah ya. Orang yang bukan teman malah lebih menghargain sih. Benar. Yang terlalu minta harga teman malah. Bangke. Sebut nama lah. Jangan deh. Banyak ntar. Denny Tanjaya. Oke. Lu boleh dong kasih pesan-pesan dong kalau mau follow atau mau kontak lu kemana kayak gitu. Mungkin teman-teman yang nonton bisa kalau mau foto basket bisa kontak ke lu kemana? Ya pokoknya di sinilah ya. Ya. Lu edit kagak? Edit. Ya sebenarnya kalau mau ngeliat portfolio gue sih ada di Instagram @dediloy. Mau kontak gue juga bisa di situ. Gue pasti buka sih DM request gitu. Meskipun ada juga yang nggak gue balas. Oh lu, nah lu buat kalau misalnya ada inquiry gitu ya, lu lihat-lihat dulu gak misalnya gamenya nih kayak gimana, di mana gitu. Selama gak bentar pasti gue ambil. Yang penting harga gue lu masuk aja. Iya. Soalnya kan kalau banyak tuh game-game Tarkam yang males-malesan gitu. Kadang-kadang kan fotografer juga jadi males juga kan Iya ada juga. Cuman maksudnya ya selama gue bisa ambil gue ambil sih. Iya. Karena kan gue baik lagi harganya nggak terlalu bagus kan lu ngejar quantity. Iya betul. Oke lah. Oke, sip. Menarik sih ngomong-ngomong sama Dediloy. Thank you so much. Panggilnya apa ya Aloy ya. Thank you udah datang. Udah sharing-sharing ya lumayan lah kita belajar banyak. Jadi rangkumannya apa coba? Nembak ke gua. Anak basket. Hidup bola basket Indonesia. Maju terus bola Maju basket terus. biar cuan. Pantang mundur. Oke, thank you so much. Thank you. Bye. Tenet. Oh itunya, smoke-nya. Smoke-nya habis.